warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lensa, selamat datang di podcast Suara Lensa, podcastnya Anak Lensa. Episode kali ini kita ditemani oleh saya Sugesti Rahayu dan saya Afra Mawadati, yang kali ini akan membahas topik yang sangat menarik nih Sobat Lensa. Apa tuh Kak topiknya? Wah, apalagi kalau bukan Porseni 2022. Wah keren. Iya Kak, buat Sobat Lensa yang baru pertama kali nonton YouTube-nya LPM Lensa, bisa ditonton dulu nih podcastnya yang episode pertama, karena di situ kita membahas mengenai tentang LPM Lensa itu sendiri. Biar apa Kak buat nonton itu? Biar lebih kenal nih LPM Lensa tuh seperti apa sih. Jadi buat teman-teman nih nanti tinggal klik link di bawah ini ya, di deskripsi. Bener banget Kak. Oke nih Kak, kali ini siapa sih narasumber kita? Pastinya istimewa banget dong. Saat ini kita udah ditemani oleh narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Ibu Nur Hidayati selaku Wakil Direktur 3 dan Bapak Agus Febrianto selaku Ketua Pelaksana Porseni 2022 nih Kak. Wah, bisa disapa dulu nih Pak Bu buat Sobat Lensa. Oke, baik. Assalamualaikum Sobat Lensa semua. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Hai sahabat Lensa, semoga hari ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang menarik dan mungkin bisa didengar oleh sahabat Lensa yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Wah, sudah ada dua narasumber nih Kak. Mungkin nih buat Sobat Lensa yang berkuliah di Politeknik Negeri Banjarmasin sudah mengenal dengan Ibu Ida dan Bapak Agus. Mungkin nih Pak Bu, Sobat Lensa yang berada di luar Politeknik Negeri Banjarmasin belum mengenal siapa Ibu Ida dan Pak Agus. Bisa diperkenalkan dulu Pak Bu buat Sobat Lensa yang berada di luar Politeknik Negeri Banjarmasin. Ya, baik. Saya adalah Agus Febrianto. Dalam hal ini diberikan kepercayaan dari Politeknik Negeri Banjarmasin menjadi Ketua Pelaksanaan Porseni Politeknik se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Politeknik Negeri Banjarmasin. Oke, baik. Saya Nur Hidayati. Biasa anak-anak memanggil saya Ibu Ida selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Jadi sangat familiar dengan para mahasiswa dan tentu saja Sobat Lensa semua. Iya, wah mungkin nih buat Sobat Lensa sudah mengenal Ibu Ida dan Pak Agus. Kemudian nih Kak, kita bakalan membahas Porseni 2022. Betul banget. Jadi mungkin dari semua Sobat Lensa masih belum mengenal lebih dalam apa itu sih Porseni, dan juga bagaimana pelaksanaannya, teknis-teknisnya juga bagaimana, kegiatan apa aja sih yang akan dilaksanakan. Jadi kita akan bahas kali ini di episode terbaru kita, yaitu episode Porseni ini nih pastinya. Jadi mungkin dari Bapak ataupun Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu Porseni. Baik, Ibu dulu ya. Ini tentang kegiatan kemahasiswaan yang ada di Politeknik seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa kegiatan yang dipertandingkan, salah satunya adalah Porseni. Jadi Porseni ini dilaksanakan oleh Bakorma, Badan Koordinasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Itu dilaksanakan 2 kali, 2 tahun sekali maksudnya. Jadi 2 tahun sekali, dan tuan rumahnya biasanya kita ada sedikit seleksi gitu ya. Mungkin dari kesiapan venue, kemudian lagi kesiapan pendanaan tentu saja. Jadi alhamdulillah terakhir itu kita di Jakarta, Pak ya, di Jakarta Porseni yang ke-12, Porseni Politeknik se-Indonesia yang ke-12. Dan untuk yang ke-13 itu ada sekitar 4 atau 5 tuan rumah ya yang menawarkan Politeknik yang menawarkan jadi tuan rumah. Alhamdulillah dari sekian Politeknik itu, Politeknik Banjarmasin diberi kesempatan untuk melaksanakan yang ke-13. Hanya saja karena pandemi kemarin
maka yang seharusnya dilaksanakan tahun 2020 tertunda menjadi satu periode sebenarnya ya. Harusnya 2020, 2022 ini di suatu tempat lagi. Tapi karena hal yang di luar kekuasaan kita, maka Politeknik Banjarmasin tetap diberi kesempatan untuk melaksanakan Porseni ini tahun ini. Insyaallah kemarin ditetapkan di manajer meeting dilaksanakan tanggal 13 Juli sampai dengan 20 Juli. Demikian. Untuk lebih detailnya itu nanti dengan Pak Ketua ya, Pak Agus. Ya, jadi begini sahabat lensa. Porseni ini adalah merupakan sebuah kegiatan multi event. Jadi multi event tahunan yang sebenarnya dilaksanakan oleh Politeknik se-Indonesia. Tentu ini merupakan sebuah kegiatan yang mungkin menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi Politeknik se-Indonesia, karena disinilah kita akan menunjukkan bagaimana kemampuan semangat mahasiswa di dalam mengukur khususnya kegiatan baik itu olahraga maupun itu adalah merupakan kegiatan seni. Dan kita cukup bersyukur bahwa pelaksanaan ini Politeknik Negeri Banjarmasin diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah, tentunya bagi adik-adik seluruh politeknik ya, baik itu Politeknik Negeri Banjarmasin selaku kita tuan rumah ataupun dimanapun politeknik baik itu swasta ataupun negeri nanti akan bergabung bersama kemudian melaksanakan sebuah event ya, seperti yang saya katakan tadi, multi event itu merupakan sebuah kegiatan Porseni, Pekan Olahraga dan Seni yang akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Banjarmasin. Jadi ajang silaturahmi ya. Ajang silaturahmi, bukan hanya sekedar ajang olahraga dan seni, tapi juga ajang silaturahmi. Wah, keren banget ya. Tuan rumah Porseni 2022 itu Politeknik Negeri Banjarmasin. Dan dilaksanakan tanggal berapa tadi, Bapak Ibu? 13 Juli sampai dengan 20 Juli. 13 Juli. Dengan semangat atau spirit of unity ya. Jadi semangat kebersamaan, kebersatuan supaya bangsa kita semakin akrab gitu ya, semakin damai lah. Ya, kurang 4,5 bulan lagi Bu. Betul. Pelaksanaannya akan kita jalankan. Wah, keren banget. Saya sebagai mahasiswa Poliban sangat-sangat bangga bahwa Poliban ini dipilih menjadi tuan rumah di Porseni 2022 ini. Apalagi Sobat Lensa yang menonton nih pasti bangga banget bahwa kampus kita itu terpilih dari 5 kampus Politeknik yang mengajukan tadi kata Ibu Ida ya. Cabang Dasen Cabornya juga keren ini, ada yang e-sport ya yang terakhir ini, dimana tentu itu akan banyak disukai ya oleh milenial. Mudah-mudahan itu juga jadi penarik untuk ditonton tentu saja ya. Betul. Buat Sobat Lensa nih yang mau mendaftar karena ada perlombaan yang baru ya kan Pak Bu. Ya. Kemudian nih Pak Bu, untuk kan sebentar lagi gitu kan ya, untuk persiapan Porseni ini sudah sampai mana Bapak Ibu? Oke, ketua ini lebih. Ya, jadi ini alhamdulillah secara perencanaan kita sudah bisa dikatakan masuk ke dalam 40% lah ya. 40% dalam arti bahwa kita sudah mencoba untuk melakukan persiapan-persiapan. Ini sebenarnya kan udah jauh-jauh hari ya, tapi ini kan kita harus memulai dari nol kembali. Kalau dari beberapa tahapan kemarin kita sudah melaksanakan tahap manajer meeting yang pertama, di mana di situ kita menentukan cabur dan casennya, cabang olahraga dan cabang seninya. Sudah terambil sebuah kesepakatan bahwa tahun ini ada beberapa cabang olahraga dan cabang seni yang ditambahkan. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ida, yaitu adalah e-sport yang mungkin menjadi favorit daripada mahasiswa milenial hari ini. Kemudian juga ada tambahan stand up comedy. Kemudian juga ada tambahan dari cabang olahraganya Brit dan juga Kempo. Sehingga cabang olahraga sekarang menjadi 15
dan juga cabang seninya menjadi 8. Banyak juga ya Kak, banyak banget itu. Banyak, lumayan. Disebut dong Pak, itu apa saja? Ya, mungkin cabang dan casennya bisa disebutkan apa yang sudah menjadi kesepakatan di manajer meeting 1 kemarin. Ya, jadi yang menjadi cabang olahraganya itu ada voli pasir, ya, kemudian ada atletik, kemudian ada basket, futsal, kemudian ada bulu tangkis, kemudian ada catur, panjat tebing, voli biasa ya, kemudian voli indoor, tenis meja, karate, pencaksilat, taekwondo, kempo, tadi e-sport juga tambahan dan brit, ya, sehingga berjumlah 15. Kemudian cabang seninya ada solo song, kemudian nasyid, monolog, puisi, kaligrafi, stand up komedi, karikatur, dan juga ada fotografi yang ke-8. Wah, keren banget, beragam ya. Nih, Sobat Lensa nih, yang penasaran apa aja cabang olahraga dan cabang seni tadi sudah disebutkan dengan Bapak Agus. Nih, biar menambah semangat juga gitu ya, karena ada penambahan olahraga dan seninya. Kemudian nih, Bapak dan Ibu, untuk rangkaian acaranya nanti itu akan seperti apa? Apakah nanti ada penampilan bintang tamu yang spesial di saat pembukaannya atau closingnya nanti? Ya, mungkin proses sebenarnya sudah kita coba desain di sana. Nanti kita ada opening, Bu, ya. Rencananya kita juga akan menunjukkan bahwa kita ini adalah kota 1000 sungai. Tentu kita juga akan menggali potensi sumber daya supaya orang bisa cukup menarik datang ke Kalimantan Selatan. Apa sih sebenarnya yang menjadi keistimewaan daripada kota 1000 sungai? Oleh karena itu kita ada rencana untuk grand opening nanti di pinggir sungai di Siring yang menjadi ikonnya kota Banjarmasin dan juga menjadikan kebanggaan Kalimantan Selatan di sana. Ya, jadi kita akan mencoba melaksanakan kegiatan grand opening di pinggir sungai. Ya, nanti sudah coba kita mulai rancang sekarang ini, ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi sesuatu yang menarik lah. Kalau disampaikan hari ini mungkin nanti tidak surprise lagi, Bu, ya. Ya mungkin Bu Ida boleh kasih bocoran sedikit lah. Jadi begini, bagi kota Banjarmasin khususnya ya, Kalimantan Selatan umumnya, tentu event ini adalah event nasional yang cukup membanggakan. Kita harapkan nanti yang membuka acaranya adalah langsung Pak Gubernur. Semoga beliau punya waktu untuk itu. Dan kita tampilkan khasan daerah kita, yaitu jukung, ya. Dan mudah-mudahan nanti di jukung ini ada parade kontingen. Nah, itu udah kebayangkan seperti apa. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Mudah-mudahan tidak terlalu apa namanya ya. Takutnya nggak ada yang ini Pak, atlet yang tidak bisa berenang. Nanti standarisasinya tetap kita harus jaga supaya safety-nya juga terjaga ya, tentu kita baju safety-nya, baju safety-nya untuk ada pelampung nanti segala macam kita siapkan. Kelotok yang berbaris itu. Ya kira-kira gambarnya seperti itu, menampilkan kekhasan daerah kita lah gitu ya. Dan juga keterlibatan dari pimpinan daerah kita dengan event politeknik ini. Bakalan meriah ya. Meriah banget nih. Dan ada kejutan pasti ya. Wah, jadi nggak sabar nih artisnya itu ada di sini ya. Artisnya akan kita undang ini mudah-mudahan yang tingkatnya udah internasional tentunya ya. Jadi ya bisa kebetulan berada di sini. Itu beliau saja yang bisa jawab. Dari dengar penjelasan spoiler sedikit nih, itu bisa menggambarkan wah bakal meriah banget untuk grand opening, apalagi kita apalagi kita di Taman Siring untuk pelaksanaannya, apalagi ada jukung-jukung tadi juga dijelaskan. Bakal gak sabar banget nih. Jadi kalau grand opening dimulai, bagi Sobat Lensa harus nonton untuk meramaikan grand opening kita pastinya. Dan Lensa pasti meliput kan?
Pastinya supaya Bu. bisa ya. Pasti. Tapi jangan lupa tuh ya Kak untuk memperhatikan protokol kesehatan. Oh iya. Ya, betul. Betul sekali. Jangan lupa pokoknya untuk selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer dan juga jaga jarak nih tentunya. Walaupun kita teman dekat pasti harus tetap jaga jarak ya kan Kak? Bagaimana kalau kita saat ini tidak pakai masker? Eh, Sudah ada di tes tadi di depannya, Ya, betul suhunya dan sekali. sebagainya. Oke. Untuk tempat pelaksananya dari tadi cabur dan casen, caburnya ada 13 dan casennya ada 8, itu apakah berpusat di Kota Banjarmasin saja? Ya untuk saat ini sih kita berusaha untuk melaksanakan di seputaran Kota Banjarmasin. Ya ada di daerah Gor Hasanuddin, kemudian daerah 17 Mei, kemudian sekitaran kota ataupun sekitaran kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Ada Universitas Lampung Mangkurat juga Bu ya. Khususnya yang Casen, Yang Casen kita juga usahakan di sini ya. di teaternya ULM. Dan juga ada beberapa penyus-penyus di sekitaran Kota Banjarmasin. Jadi kita berusaha seoptimal mungkin supaya tidak terlalu jauh juga jaraknya, Iya betul. supaya lebih mudah juga transportasinya Bu ya. Betul. Untuk target peserta dari mahasiswa Poliban, mungkin Bapak sudah ada target setiap cabang olahraga ataupun cabang seni nih Pak? Untuk mahasiswa Poliban khususnya, apakah ada? Dengan kita sendiri ya, Iya betul. kita memang mentargetkan bisa masuk di paling tidak 10 besar gitu Pak ya, dari seluruh politeknik itu. Tim basket kita pernah jadi juara 1, tapi tim basket aja kan, yang lainnya belum. Jadi mudah-mudahan tenggeran kita yang dulu di 12 bisa naiklah jadi 10 besar gitu ya. Jadi harapan kita menjadi tuan rumah itu menjadi lebih banyak lagi yang bisa diikuti. Kalau dulu kan pikirnya karena transportnya jauh mesti ada tiket. Nah ini kan nggak perlu tiket. Jadi semua, Full tim, Bu, ya? iya, Kita rencanakan full tim. semuanya diikuti lah untuk memeriahkan tentu saja. Di samping kalau bisa berprestasi itu luar biasa. Lebih baik lagi. Iya. Oke. Jadi kita sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses juga prestasi. Harapan kita seperti itu. Amin. Semoga terjalankan. Amin. Ya, amin. Semoga terwujud semua harapan-harapan kita. Berbicara mengenai peserta nih Bapak Ibu, untuk pesertanya itu sendiri, apakah nanti diseleksi per politekniknya itu? Jadi nanti setelah diseleksi di politeknik, kemudian akan dilanjutkan ke porseninya secara langsung. Ya tentu kita pasti akan mencari yang terbaik, atlet yang terbaik, baik itu di bidang olahraganya ataupun bidang seninya. Nanti bidang-bidang tertentu akan melakukan proses rekrutmen, ada tahapan-tahapan di dalam proses seleksi. Jadi ada 2 kepanitiaan nih ceritanya Bu ya. Jadi kepanitiaan yang pertama kita adalah sebagai tim penyelenggara, nanti juga ada khusus untuk sebagai peserta. Nah jadi nanti yang menjadi bagian peserta inilah yang akan melakukan sebuah proses nanti rekrutmen, ada tahapan-tahapan yang mereka lakukan, tapi pada intinya tentu akan ada proses rekrutmen yang akan dilakukan oleh tim nantinya dan mencari yang terbaik untuk mewakili Politeknik. Berharap kita juga bisa mendapatkan prestasi. Tadi kata Bu Ida, ya syukur-syukur tahapan kita tidak usah muluk-muluk dulu, mungkin 10 besar cukuplah, ya kan. Yang penting kita juga bisa berprestasi seperti politeknik-politeknik yang lain. Mungkin bisa tambahkan Bu Ida. Kita itu ada 2 kepanitiaan seperti yang disebut Pak Agus tadi, panitia penyelenggara. Jadi ini fokus kepada kesuksesan penyelenggaraan. Dan tentu saja sebagai bagian dari politeknik kita adalah juga peserta. Itu ada tim kontingen ya yang diketuai oleh Pak Helmi. Itu nanti tugasnya khusus mempersiapkan tim kita dalam ajang porseni. Tentu seleksi itu dilaksanakan dan itu masing-masing politeknik melakukan itu. Jadi bukan di penyelenggara. Penyelenggara menerima yang terbaik-terbaiknya aja, lagi ini ditandingkan di event kita. Nah setelah itu kalau peserta ini rata-rata ya 20 saja Pak ya,
kali berapa politeknik, kita ada 60 politeknik, berarti udah berapa ratus tuh ya, 20. Kadang-kadang ada yang kirim sampai 50 untuk satu kontingen. Jadi insya Allah kita mentargetkan ada orang 800 sampai 1000 lah ada di sini yang untuk atlet, plus dengan tim manajernya tentu lebih lagi dari itu. Nah ini tentu kita ingat tentang protokol kesehatan tadi. Barangkali Pak ya ini pertandingan yang tidak berpenonton pun ada, sehingga peran lensa ini penting sekali untuk meliput acara yang tidak ada penonton tetapi ada pertandingan kan, supaya orang-orang banyak tahu, tentu ada liputan untuk itu. Jadi seperti itu bayangan kita, karena kita ini lagi transisi kan, tidak bisa bebas-bebas banget. Iya. Coba kalau bebas kesehatan tetap nomor 1 Bu ya. Iya makanya. Ya. Kan kita kompetisi kita jalankan, tetapi kesehatan tetap harus kita utamakan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga prokesnya. Itu yang paling penting dan sebenarnya. Kita berharap tidak ada pembatalan lagi. Ya. Amin. Karena sudah dibatalkan satu kali ya tahun 2020 kemarin. Ya, kita juga mengacu lah kepada event-event nasional yang sudah diselenggarakan, baik itu event nasional ataupun event internasional. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Olimpiade Tokyo sudah dijalankan, alhamdulillah bisa sukses. Kemudian kemarin kita sudah melaksanakan Pekan Olahraga Nasional, alhamdulillah sudah bisa sukses. Nah, kenapa kita tidak bisa sukses nanti? Tentu prokes harus kita jaga ya, dengan support semua pihak. Saya yakin bahwa ini akan bisa terselenggara dengan baik. Ada dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya semua politeknik hari ini sudah mulai menunggu. Ini event yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh politeknik se-Indonesia. Dan masih ada deg-degannya ini Pak Agus, karena surat dari Satgas ini masih proses. Tapi insya Allah positif akan diberikan gitu ya, karena sudah ada rekomendasi dari Dispora Kalsel. Nah itu mungkin jadi dasar bagi Satgas nanti untuk mempertimbangkan event kita. Selain tadi event-event yang sudah dibuka secara nasional dan internasional juga. Oke, baik. Jadi untuk penyeleksian ini mencari yang terbaik dari yang baik. Amin. Amin. Dan juga nih tadi setelah mendengar karena atlet kita bakal ada banyak, otomatis kan Politeknik Indonesia pasti banyak banget yang datang. Jadi untuk mahasiswa Poliban yang ingin mendaftar menjadi atlet di bidang cabur ataupun casen, jadi harus menjaga nih kesehatannya dari sekarang, menjaga staminanya agar saat hari H nanti teman-teman ataupun sobat lensa bisa tampil dengan maksimal. Betul nggak Kak? Betul banget. Buat sobat lensa nih yang mau mendaftar, diperbolehkan banget gitu ya buat berkontribusi di acara Porseni 2022 ini. Biar apa nih Kak? Biar menambah prestasi dan juga pengalamannya. Tidak hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai tuan rumah. Nanti ada LO kan yang akan melayani para tamu kita, di mana 10 atlet itu kita bandingkan dengan 1 LO. Kalau ada 1000 atlet tentu berapa puluh orang, berapa ratus orang gitu ya yang diperlukan untuk itu. Betul sekali. Mengenai LO ataupun peserta atlet di cabur dan casen, apakah ada pendaftaran ulang? Karena kan kita di Porseni, rencana di Porseni 2020 dan akan dilaksanakan di Porseni 2022 sekarang. Apakah ada perombakan kembali untuk liaison officer ataupun peserta atletnya? Ya tentu ini harus dilakukan perombakan secara menyeluruh karena kita tahu bahwa waktu ini kan sudah berjalan cukup lama, banyak mahasiswa kita yang sudah lulus di situ, sehingga tentu kita harus melakukan perekrutan baik itu dari mahasiswanya, baik itu dari atlet ataupun LO-nya. Kita akan melakukan perekrutan ulang nanti. Tunggu tanggal mainnya, ya adik-adik mahasiswa, tunggu tanggal mainnya. Pasti terus ikuti tentang berita tentang masalah Porseni ini di lensa. Ya, di lensa khususnya tolong diperhatikan. Nanti lensa kita minta juga untuk memberikan tahapan-tahapannya, pengumumannya. Jadi semua sahabat lensa cukup dilihat di sana juga di update-nya, beritanya.
di website Politeknik, Instagramnya itu harus diplototi terus Bu, ya kan, supaya jangan tertinggal nanti. Ya, supaya jangan tertinggal sehingga nanti adik-adik mahasiswa bisa ikut mendaftar sebagai LO karena ini momen yang sangat luar biasa. Untuk ketemu momen yang sangat luar biasa dari luar Poliban ya. Betul sekali. Lain juga relasi, nambah pengalaman. Tahu ketemu bisa jadi Bu. Kemudian nih mengenai peserta lagi nih, apakah nanti peserta yang mendapatkan juara terlebih khusus di Poliban ini akan mendapatkan reward gitu sebagai feedback untuk pemenang di Porseni nanti? Tentang reward ini ya, kita sedang menggodok peraturannya dan tentu saja semua prestasi akan kita hargai. Salah satunya kemarin kita sudah merekognisi ya para juara di waktu Expo Menara Polsekasi, itu adalah salah satu penghargaan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti ada di buku pedoman tentang rekognisi prestasi-prestasi mahasiswa Poliban ya. Pasti nanti ada aja gitu nanti rewardnya. Ya, jadi untuk seluruh mahasiswa Poliban jangan ragu untuk mengikuti seleksi menjadi atlet karena ini tugas kesan pertama. Ya, pastinya ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga selama menjadi mahasiswa aktif Poliban. Jadi jangan ragu ya Kak ya untuk mendaftar sebagai peserta atlet ataupun LO nanti. Betul banget. Kapan lagi gitu? Apalagi ini sebagai tuan rumahnya teman-teman. Betul banget tuh Kak. Mengenai pendaftaran nanti berarti akan ada pengumuman dari himpunan ataupun ormas seperti itu ya Kak? Ya, nanti kita terus akan update lah. Ya, tentu yang pertama kali menjadi prioritas ya adalah Lensa. Akan kita beritahu tentang proses tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, khususnya dalam proses rekrutmen. Nanti kita kasih update. Iya, rekrutmen LO maksudnya ya. Kalau yang atlet itu nanti diurusi sama pembina OKM. Iya. Untuk harapan untuk Porseninya ini seperti apa? Semoga terjalankan gitu. Dari Bapak atau Ibu mungkin bisa menyampaikan harapan nanti setelah Porseni udah dimulai dari grand opening sampai akhir. Tentu saja setiap kegiatan kita punya harapan ya. Dan harapan kita Porseni ini sukses, tidak meninggalkan masalah, khususnya dalam kegiatan administrasi, finansial, dan juga kesehatan. Karena ini yang jadi concern kita bersama, bahwa olahraga itu memberikan sebuah kesehatan, jangan sampai ada yang sakit setelah itu. Jadi benar-benar memanage waktu, jangan sampai kecapean. Dan secara nasional tentunya Politeknik dikenal lagi ya, Politeknik di Banjarmasin dikenal dan dikenang gitu sebagai tuan rumah yang ramah ya, itu harapan kita ya. Kemudian lagi cepat tanggap kalau ada masalah, jangan sampai cuek gitu ya. Kalau ada orang dari luar datang itu kan mungkin ada yang ingin diketahui ada masalah apa, cepat dibantu sebagai tuan rumah yang ramah. Harapan kita nanti ya, sama-sama kita. Ya tentu Porseni ini kita berharap bahwa dengan ajang Porseni bisa muncul baik itu atlet-atlet ataupun seniman-seniman ya yang bisa mewakili mahasiswa khususnya di Politeknik pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ya Pomnas, dan juga kayaknya Pekan Olahraga Seni Nasional. Ya di sini bisa muncul bibit-bibit yang memang punya bakat sehingga nanti bisa digali ke tingkat nasional, bahkan bisa menjadi wakil untuk di skala internasional. Itu sangat memungkinkan. Bisa sangat memungkinkan Bu ya. Bisa muncul atlet-atlet yang punya prestasi di kancah internasional. Itu harapan-harapan. Dan kemudian juga kita berharap selain kita bisa sukses prestasi, kita sukses di dalam administrasi, kita sukses di dalam penyelenggaraan,
ini juga merupakan satu bagian di mana Politeknik menunjukkan bahwa Politeknik itu juga peduli terhadap bidang seni, bidang olahraga, bukan hanya kita di bidang ilmiah, tidak. Tetapi juga disinilah kita ingin menunjukkan bahwa Politeknik seluruh Indonesia punya kepedulian yang tinggi, punya kebersamaan yang tinggi. Disinilah momen prestasi ini, momen kebersamaan ini menjadi satu bagian yang memang betul-betul menjadi kekhasan Politeknik bahwa kita ini adalah Politeknik yang kompak seluruh Indonesia. Itu harapannya. Saling menguatkan ya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Sesuai dengan moto Pekasi. Indonesia kuat dan saling menguatkan antara Pekasi. Memasuki sesi terakhir Ibu dan Bapak, bisa menyampaikan pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat lensa, karena ini pertama kalinya kita mengundang petinggi Poliban. Jadi mungkin dari Ibu Ida ataupun Bapak Agus bisa menyampaikan kesannya bagaimana. Baik, lensa, sahabat lensa Poliban, ini sebuah media yang insya Allah akan menjadi besar kalau sahabat semuanya nanti mendukung keberadaan podcast lensa ini, di samping juga menontonnya, kemudian menjadi subscribe-nya, dan juga memberikan kontribusi tentang hal-hal yang perlu dimasukkan di dalam podcastnya Lensa Poliban. Dan ini Porseni sudah diperkenalkan, terima kasih sekali atas inisiatif Lensa untuk lebih membumi lagi ya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dimiliki oleh Politeknik Banjarmasin, agar lebih banyak lagi partisipasi, khususnya yang tentu saja menjadi wadah ya untuk berkreativitas Anda semua. Dan jangan lupa tonton terus Lensa Poliban. Ya, yang pertama subscribe dulu ya. Subscribe untuk lensanya, subscribe dulu, itu yang pertama pastinya. Kemudian yang kedua adalah kita ingin dengan adanya lensa di sini ya, dengan adanya lensa menjadi satu bagian wawasan, memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita, kepada mahasiswa Politeknik, baik itu di Politeknik Negeri Banjarmasin, kemudian mahasiswa Politeknik di seluruh Indonesia dan di luar juga Politeknik, bahwa kita memiliki sebuah media khususnya lensa untuk menyebarkan informasi yang positif, kemudian informasi yang bermanfaat. Kemudian dengan adanya event Porseni ini bisa membawa Politeknik bisa lebih dikenal ya, tidak hanya di kancah daerah, tetapi juga di nasional. Orang sudah tahu bahwa Politeknik itu juga memberikan sebuah kontribusi buat perkembangan baik itu pengetahuan dan juga olahraga dan juga seni, yang ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi adik-adik yang masih di SMK mungkin. Ya Bu ya, di SMK mungkin bisa melihat bahwa bergabung ya. Politeknik ini ternyata bukan hanya sekedar tempatnya orang kuliah, tetapi juga adalah tempatnya orang untuk berprestasi, baik itu di bidang seni ataupun di bidang olahraga. Nah, jadi kita berharap, kita juga mengajak dengan adanya berita ataupun informasi yang diberikan oleh Lensa, bisa mengajak adik-adik baik itu di SMA, SMK, bahwa mereka tahu hari ini ada Politeknik yang memang memiliki eksistensi untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik, baik itu daerah ataupun buat negara. Amin. Waduh, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Bersedia menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast Suara Lensa episode kedua kali ini. Semoga dengan pembahasan episode 2 kali ini, Sobat Lensa bisa mendapatkan kesimpulan mengenai Porseni tadi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pastinya masih membenak di Sobat Lensa semua. Menambah wawasannya juga ya Kak. Betul sekali. Jadi
di APM Lensa mempunyai slogan Bapak Ibu. Apa nih slogannya nih? Jadi slogannya itu menyatu dalam goresan tinta, indah dalam lukisan cahaya. Wow. Wah. Jadi nih untuk menutup podcast kita kali ini, saat saya bilang menyatu dalam goresan tinta, nanti Bapak dan Ibu menyambung dengan indah dalam lukisan cahaya. Oke. Siap? Siap, oke. Menyatu dalam goresan tinta, Indah dalam lukisan cahaya. Baik, saya Afra Mawadati Dan saya Sugesti Rahayu beserta kru APM Lensa yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa kalian nonton di episode-episode berikutnya. dan nantikan episode selanjutnya yang pastinya kita akan membahas topik-topik yang lebih seru lagi nih Sobat Lensa. Betul banget. Dan pastiin juga Sobat Lensa like, comment, subscribe, dan share ya, biar kami anak APM Lensa biar semangat bikin kontennya. Betul banget. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma.